Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor, channel kesayangan kita semuanya. Iya bro, Insyaallah kesayangan kita berdua maksudnya. Terima kasih kawan-kawan udah mampir, udah mau nontonin cerita-cerita yang ada di Ngobor ini. Dan sebelum kita ke Bro Ayung yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Termasuk kawan-kawan yang udah nyawer, udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor ya. Terima kasih banyak semuanya. Baik, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita menuju Bro Ayung yang akan berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Moga Bro Ayung waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Viro. Seperti biasa aku tak hanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami di Ngobor, ada Mas Biru, ada diriku. Kita akan seperti biasa ngasih cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri begitu ya Bi ya. Semoga Mas tetap bisa menghibur. Langsung ke cerita Bi. Monggo, boleh. Kemarin, ini hari apa ya Bi? Hari Selasa ya? Hari Selasa. Hari Selasa kemarin dulu itu. Kemarinnya lagi hari Sabtu. Kemarin lusa ya. Hari Sabtu aku ada main ke tempat teman gitu ya, main ke tempat teman, kemudian ketemu sama seorang yang waktu itu baru dikenal, tapi ya dari situ ada cerita horor begitu. Nyebelin gak orangnya? Nyebelin gak orangnya? Agak. Tapi lumrah, soalnya datangnya aja gitu kan. Pakai open cup gitu ya. Gitu. Oh gitu. Ada remote-nya gitu. Ada remote-nya, terus datang suara ketemu. Lama nggak ketemu itu langsung nggak cium-ciuman doang, langsung kuruk kayak gitu Bi. Saya langsung digituin kayak ada nyetrum energi apa enggak sih. Remu sama pencet gitu kan. Iya. Jadi main Remu sama banget gitu kayak gitu. Mau songong banget gitu kan. Oh kayak gini. Emang di atas kita jauh, udah tua. Aslinya nggak kayak gitu Aslinya nggak kayak gitu. Cuma didramatisir aja gitu. Iya, emang kayak gitu. Emang kayak gitu berarti bener ya. Tapi ya nggak ngeremu banget siapa, cuman liriknya siapa gitu doang. Langsung kayak kita lagi ngobrol sama temen itu kan mungkin ada sesuatu yang penting atau apa, langsung ditepiskan gitu loh, seolah-olah kondisi kamu itu ntar remu orang penting gitu, penting kan? Langsung bro lama waktu ketemu nggak pernah ketemu. Iya pak. Manggilnya Pak Om, manggilnya mintanya Om. Oh iya Om. Yes. Gimana Om? Kapan datang? Untung gitu ya. Remu ketemu. Saya udah mulai nggak enak, udah geser tapi duduknya wong bangku sono aja lega ngapain nempel gitu loh. Sering kayak gitu kan sedikit sininya kan agak ketekan. Iya sininya pohonan, susah nggak bisa bergerak, mana keringetnya nggak enak kan, gede bodohnya lemu gitu kan. Mau tak geser bangsat nggak enak Bi, karena kayaknya agrab banget gitu loh, terus kayak bawa upeti susah, ngomongnya itu susah. Kita kan ngobrol agak lama, rokok makin tiris gitu kan, mau jok kopi nggak enak ngomong sama istrinya beliau yang jadi temanku gitu kan. Hanya datang terus nelpon apa nggak nelpon nggak apa selama ini ya, siapa tahu situ sibuk kata kawanku kan. Yo sibuk apa, buktinya saya bisa kemari gantian situ ke sana. Semarang? Iya Semarang lah, ingin dimanding katanya gitu. Oh Semarangnya jauh Om. Nah Om enak. Gue bocah kayak gitu. Tentengan putih ada tulisan Indomoyet gitu kan. Indomoyet. Iya, suruh aku masuk ke dalam. Apa aku ya sing lebu? Udah keren banget atau apa aku aja yang masuk ke rumah sana, dipanggilin anaknya satu-satu. Gue bocah sih kakaknya jadinya itu masuk dalam sana. Cuman istrinya nggak digituin enggak langsung keluar lagi. Bocah ditinggal paling pirang bulan, berapa bulan udah gede-gede ya. Kon cilik boy digituin sama temanku digituin. Kamu kok kecil aja. Orang anak-anaknya pada gede. Saya enak banget. Ya udah duduknya sono, jangan nyesel kemari. Kesini lagi. Aku ya goblok juga Bi. Ngapain aku nggak pindah gitu kan. Belum tahu Bro Ayung siapa sih ya? Belum tahu dia kan. Tadi getarannya kan salaman harusnya bisa merasakan asik. Awam berarti. Payah kurang keren. Temen juga nggak kasih tahu gua siapa asik. Enggak seperti itu. Akhirnya duduk kayak gitu Bi. Rokoknya kok cuman ya seperti rokok yang aku biasa seperti rokok kita gitu. Iya, itu terus rokok rakyat. Satunya udah jomplang gitu kan, terus disenggol begini tak
lakai sini. Kok masuk lagi. Ini ke gue juga mobil. sering diina-ina loh kayak Iya, gitu. biasa. Kita kan padahal nyamar, Bi. Iya, belum tahu gitu aja gitu. Masuk ke mobil lagi, terus bawa lagi tandangan. Gue setengah bulan kayak gitu. Gue setengah bulan kawanku langsung ditek satu selop atau berapa itulah ya. Rokoknya biasa. Ngasihnya tapi bukan rokoknya temanku. Samsu yang kuning itu loh. Aku ya rada, kok berarti nanti ada jatah dari dia mungkin seperti itu kan. Bi, nggak usah beli wis kayak gitu. Mas, ana wong, bingung kok ada orang Kirain gitu. kucing gitu. Dari tadi kirain kucing, ada orang. Sebel banget sebenarnya. Kakinya digini nama temen dikut santai-santai gitu kan. Aku nggak jadi. Gentir gitu. Iya mungkin kodenya seperti itu, gila atau kendir. Tapi penampilannya parlente, seger begitu kan. Tegal sih kayak gitu ya. Nyebelin lagi, Bi. Tegal masih kayak gini-gini aja, yang lain udah tegal. Mau kayak sih waku. Ente kapan dibuka rumahnya kayak gitu, Bi? Oh iya. Terus ngomong mau penting, Mas, sampean bukan panana sibuk, monggo Mas. Tapi saya sampean tamu duluan ya. Tapi saya ada penting, waktunya sedikit Mas. Waktunya sedikit. Boleh ya Mas, kanda ya. Langsung cerita aja, saya belum ngomong boleh, Bi. Kok Mas ke? Anaknya busuk. Angel ngeliatin orang kayak gitu nggak apa-apa, sabar, saya belum tahu kan. Akhirnya ngobrol, gini Kang, sebut saja depan saya, namanya Udin lah ya, Kang Udin wis. Orang rada mbah sih, Bi, sama Kang Udin. Kang Udin, aku ya kan lama nggak pulang, terus niatnya kan ada rezeki, katanya di sekeliling, terus tadi ketemu sama Ustadz juga kemarin gitu, aku kan datangnya kemarin, katanya musola mau masjid mau ada pemugaran. Tapi masjid bukan daerah saya, berapa kampung gitu kan. Ada pemugaran, kayaknya mau dipasang apa granit atau segala macam. Saya nengokin ke sana. Sampean biasanya orang maring masjid ya, sampean biasanya nggak sholat di masjid. Ya, kalau sempat masjid Jumat lah paling enggak. Itu emang sengaja mau melihat keadaan masjid seperti apa. Pas saya nyampe ke sana, sampean kenal imam apa enggak? Temen aku ditanyain imam orang jauh rumahnya ya. Ya buru-buru kenal imam siapa? Orang kenal ya? Gak apa. Mas, sampeannya orang mungkin kenal digituin. Kucing diem aja. Angel banget saya. Ini orang maksudnya mau ngapain? Tapi lama-lama aku tahu cuman perangainya doang, Bi. Tapi baik, Bi, lama-lama. Jadi ngomongin si sosok imam tadi. Gimana saya nggak ngenes ya, Imam Cilike, berarti bapaknya dia itu kawan aku SD. Berarti kayak semacam ya ponakan anggapnya. Dia itu lahir, adiknya, nah dia masih digendong kan masih netek, adiknya lahir lagi, jadi anaknya akeh, 11 anak katanya. Yang sama saudaraan sama si Imam itu anak paling pertama. Jadi kalau tak tanyain bapaknya Imam dulu, anak jangan terlalu rapat kayak gitu katanya, biar seneng Kanjeng Rasul, rumahnya tambah banyak kayak gitu. Banyak combong-combongnya percuma kayak gitu kan. Tapi itu udahlah, saya nggak mikirin. Kadang kalau main sana si Imam itu sering tak gendong-gendong karena kasihan bapaknya sibuk, emaknya yang lagi nete ada di sini melindung juga kayak gitu kan. Nah kemarin ya dulu pernah lihat lah pulangan kemarin si Imam sekolah SMP, bisa-bisa aneh ya Mas. Bisa-bisa nih gimana Pak? Saya akhirnya ngomong, Bi. Om. Iya, Om. Iya, dibenerin. Kucing bisa ngomong katanya. Orang kayak Mas, jenengan namanya siapa sih ini? Dituding-tuding begini. Ayo Om. Om Ayu rokoknya masih. Ya, Mas Udin ngendisit gitu. Yakin bisa kayak aduh. Gimana ya, Bi? Terus akhirnya aku dengerin. Akhirnya tak sambut lagi omongannya. Om Imam gimana tadi Mas? Bukan Om Imam, dia masih anak-anak. Iya, saya kan sholat maghrib. Terus, kayaknya Imam wis gede. Imam udah gede, berarti ya mungkin SMA-an perkiraannya tadi. Tawab lah, sebut saja Tawab. Terus, Imam kok udah gede, pakaiannya bersih, gamis kayak gitu. Azan, ya Allah, ponakan ya yang dulu tak gendong-gendong, ngertinya nggak dapat pendidikan yang baik, apalagi kok beraninya kelmik, megang mic azan, suaranya ngelik-ngelik banget, Bi. Enak banget, kayak ning Mekah kayak gitu. Saya hampir rembes milih Mas Udin. Cerita ini ada horornya apa enggak dalam hati ya, Bi. Lama-lama, pas habis azan,
kita kan sholawatan atau apa gitu ya, dia langsung teriak-teriak. Om, maksudnya gimana? Teriak-teriak, bangsat kayak gitu. Habis azan langsung teriak-teriak. Jadi apa aja disampar-samparin. Ngali kabeh, karpet mau dibalik-balikin. Kayak kerasukan kayak gitu. Seperti kerasukan. Ya, kata yang lain yang hadir itu ya, maksudnya yang mariban udah pada datang itu, yang lain masih di luar. Itu langsung buru ke dalam, mau mengamankan si tadi imam. Ngamanin mic-nya. Biar ini nggak masuk ke mic kan. Biar enggak. Iya, tapi udah masuk, udah masuk. Terus yang lain itu gimana caranya megangin si imam, itu keras banget badannya kecil. Mas sama sampean kecilan, hilang buat contoh saya. Kecilan dia misalnya. Iya, tapi dia tinggi, lebih tinggi. Saya keder, baru tadi mau merembes mili, terharu lihat pandangan, lah imam kenapa kayak gitu kan? Selama ini aku memang terus terang nggak pernah mantau, kalau pas lagi ketemu doang gitu di masjid, kalau nggak di jalan ya sopan kayak gitu. Saya ada duit, kalau nggak diadine kayak gitu kan. Di situ marah-marah, teriak-teriak, subang, mau sholat habis adzan begitu. Lah tetangga saya yang duduk samping saya itu ya duduk, ya kayak gue maning, lah kayak gitu lagi. Berarti kemarin-kemarin juga iya. Saya panik ya, mau megangin yang lain berapa orang aja kayaknya enteng banget, was dilempar. Untungnya jatuhnya ke karpet. Ada yang ke tembokan, kayak gitu kan. Masuk mic enggak om, tak candain kayak gitu. Ya bu mas, orang mikirin mana, enggak mikirin. Saya panik langsung dipegang banyak orang. Ya yang imamin, ya rada wong ngerti ya. Istighfar nyebut. Dipegangin begini ke saka masjid yang bulat itu kan bi. Terus dia bisa astagfirullahaladzim kayak gitu baru plek. Itu kayak orang lemes mau jatuh itu di pedang ditampani orang banyak. Akhirnya kita maribannya agak tertunda. Kita itu ngurusin si imam terus bawa ke rumah. Saya buru-buru balik. Taruhlah kawan saya, bapaknya imam namanya Soleh. Tak masjid di situ leh. Kok aku maning. Aku kesini lagi, walaupun aku ngomong kayak gitu, tapi ngelihat si imam serem kayak gitu, dan masuk ke rumahnya Soleh, ya mungkin lebaran kemarin sama sekarang beda banget Mas Udin. Sih beda, udah bangunannya udah beda, udah dibugar atau gimana. Hawane kayak sintru, sesek saya di dada kayak gitu. Pas lagi nganterin Udin pulang sama yang lain lah. Nganterin imam pulang. Oh iya, nganterin imam pulang. Saya ngomong ke situ lagi, tapi sebagian diri saya itu saya nggak mau ke sana lagi, kayak serem gitu lebih. Saya juga bukan orang yang beranian ya mas ya. Yambuh dalam bahasa jambu baik gitu kan bi. Dia nerusin cerita. Saya habis maghriban, saya balik lagi ke sana mas. Saya balik lagi ke sana, terus tentu ditemenin sama kiai. Kiai ya biasa saya ngasih apa-apa ya nurut lah. Saya cuma ngomong, kiai sengaja sampai zikir selesai, kiai saya pengen ke tempatnya si Soleh, melihat anak kayak gitu kayak yang kasihan. Yuk kancani kata yuk sama aku. Itu akhirnya cerita semua si Soleh itu. Udin itu udah mau 7 bulanan lah, kayak gitu. Tapi ada sembuh, ada enggak. Nanti baik lagi, nanti ngamuk. Bukan Udin ya, sorry imam. Udin, iya sorry salah terus. Si imam itu kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Dia udah enggak sekolah sampai topi. Nah itu kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ikut kerja, kalau namanya dia enggak sekolah, ikut bangunan atau kerja apa. Wong waras ya, nanti di sana ngamuk, bikin repot. Akhirnya banyak dikurung di rumah kayak gitu. Tapi ya di situ kan adik-adiknya banyak. Cuman yang nggak nyakitin adik-adik, cuman seringnya barang-barang ngamuk kayak gitu. Nanti maksa-maksa ke masjid, ya kayak gitu mas jatuhnya. Manggilnya pernahnya mas ke itu tadi ya. Tawab. Om Tawab. Oh melasi ya. Ya gimana katanya. Kata ustadznya juga ngomong. Pas lagi pulangnya dari situ sih, lagi di situ ngomong, ya ini aja ya Tawab kayak nggak tahu seorang bapak-bapaknya mbahnya dulu kan ada yang kayak gitu katanya seperti itu. Nah diyakinan lagi sama Ustadz tadi juga ada turunannya sih mas Tawab. Jadi mbahnya dulu juga begitu parah. Terus katanya dulunya juga seperti itu. Akhirnya kan wis itu cerita hari itu ya lagi di masjid itu cerita ke kawan, ke
Mas Udin itu kawan saya. Iya mas, yang namanya orang gila itu diturunin mas. Orang gila diturunin kata siapa? Iya kan ada bahasa edan turun lagunya juga ada. Kalau gila diturunin, kaya juga diturunin kata si Mas Udin kan kawan saya. Buktinya orang kaya aja nggak diturunin kok, nyari sendiri, waris juga paling sebentar. Iya ya. Ada sebabnya, tetap ada sebabnya. Itu antara apakah dia pernah dulunya punya perjanjian sama bangsa-bangsa kayak gitu, atau kenapa. Tapi kan bangsa seperti itu nyamarnya pinter, seolah-olah jangan turun, jadi dilumrahkan dan nggak bakalan bisa ditambani gitu loh. Enggak, itu tipu muslihat. Nah makanya saya kesini ke tempatnya Si Mas Udin itu orang pintar. orang pintar. Nah, Om Tauhib itu ngomong, makanya saya kesini, satu mau silaturahim, yang keduanya prihatin ngilang si imam, lihat si imam prihatin. Coba jenengan sebagai yang paham dari area tersebut lah, sana tersebut, jelaskan ke saya atau pimen carane ki bocah ndak waras maning supaya waras lagi. Berarti ada mistiknya. Udah mulai saya diem di hidup punya dia kan. Jenengan itu mas, mobilnya baru mas, kayak gituin. Om, mobilnya baru. Nah kredit katanya seperti itu. Janudin, gagian. Nanti kita lihat dulu katanya. Ya wis. Tapi sampean nanti kesana lagi ya. Berarti Sabtu itu obrolan udah selesai. Aku pulang duluan Cipi. Terus kemarin Senin Mas Udin ngomong, sini Yung, kalau mau lihat terusannya ada lanjutannya, siapa tahu bisa bawain di ngobor kayak gitu. Itu Om Tawab ngalamin sendiri katanya, yang serem-serem. Aku bergegas ke sana, belum ada Om Tawab, belum sama sekali Om Tawab belum ke situ, ke tempatnya Mas Udin. Om Tawab binti, dasarnya bang kayak katanya nelpon lagi di jalan bisnis di jalannya, padahal dekat rumahnya nggak nyampe lagi ngomongin kayak gitu. Din motornya tinggir no katanya. Motor aku nyebelin banget kan, padahal masih lega. Ngapain motornya tinggir? Belum tahu. Sing waras ngalahi Yung, motornya diinggirin. Aku bangun ya dengan malasnya kan, sambil kotak sambil lihat ke belakang. Bro, sorry bro, pinggirnya di situ katanya. Saya pinggirin, padahal masih lega banget. Cuman gara-gara ada kubangan air ini kan hujan, nggak mau kena kubangan tersebut mobilnya kan. Mungkin nyucinya malas. Akhirnya ke situ, yakin kita langsung Mas Udin. Ini langsung aja, saya langsung bahas imam. Kemarin kan situ ngomong ya, siapa yang jenengan arani ya? Kucing, aku bilang kayak gitu kan. Ayong lah Om. Oh iya kelalenan, wis tua sih ya, wis tua. Kayak udah disumpel juta lagi saya. Baik, langsung biar kamu jangan melu-melu, udah jangan ngobrol lagi. Giliran saya gitu kan. Itu kan jenengan kan pulang, saya ngobrol sama Mas Udin, katanya saya suruh kontrol lagi, ngobrol sama orang tuanya si Soleh. Saya ke sana, tapi bukan hari itu ya. Itu kan hari apa sih ya waktu itu. Nah, terus besoknya lagi saya ke sana. Cuman salahnya gobloknya aku ya bengi. Ngapain malam-malam, udah tahu orang ada gangguan kayak gitu, rumahnya itu serem. Lagi hawanya nggak enak. Dari kemarin kan aku cerita kayak gitu. Saya tuh malam ke sana pakai mobil Om. Ya orang lah deket, saya pakai motor. Rumah itu ya, Soleh itu anaknya itu banyak. Udin aja kalau dia sekolah mungkin imam aja. Ya imam aja kalau sekolah itu mungkin baru SMA kelas 2. Adanya itu kecil-kecil banyak. Itu biasanya kalau sore-sore kayak gitu ya masih jam 9 malam lah. Entah nonton TV, entah yang ada main di luar. Kadang-kadang orang tuanya ngalah di luar, duduk-duduk di luar. Itu kan rumahnya banyak kebun mangga depannya. Terus ada bis-bisan yang buat duduk latarnya gitu. Itu kok sepi banget, nggak ada orang bablas, sepi banget. Saya itu meroketik Mas Udin, langsung wulu-wulu kayak gini, langsung dipraktekin. Langsung banget dipraktekin. Matu kabeh, Mas Ayung matu kayak wulu ngene, matu kabeh. Ngene ya di belakang juga ya. Emang lihat setan Om? Belum, tapi lama-lama saya yang lihat. Katanya lama. Itu baru pertamanya saya standarin motor. Lah, jangan deket-deket, wong depan rumahnya becek. Saya di dekat pohon mangga yang paling gede. Saya jalan ke sana. Tapi di sini dak dikduk dan ini kok sepi banget ya. Tetangga itu ada
badminton. Badminton. Sepi, musim hujan sih Bi. Terus lagi mungkin ramainya Piala Dunia sih Bi. Akhirnya kan pada di dalam orang kali ya kayak gitu. Apa orang di dalam rumah pada nonton bal, nonton bola. Tapi kan kudunya rame, apalagi bocah cilik. Kok sepi banget. Nah, saya itu langsung nyopot sendal, orang lantainya mungkin habis dibel kena tampiasan gitu ya. Mau ngetok pintu nggak jadi. Pas ada suara kayak gitu Bi. Dari dalam rumah. Bukan, dari samping sebelah kiri rumah. Itu rumahnya Soleh, sampingnya lagi ada rumah Suwung. Rumah yang kosong, tapi ada selentongannya mungkin pas badan saya lebih lah. Semeter gitu. lah ya. Semeteran, buat sepeda ya bisa kayak gitu. Tapi kesonanya nanti tembus ke sawah. Ada suara apa kayak orang napas gede gerem-gerem kayak gitu. Suara apa ya? Leh, assalamualaikum leh. Kau ngiringan siapa leh? Di samping itu siapa leh? Jaguyonan leh. Pada mengisi leh, pada kemana? Kalian apa lagi nyadran? Apa lagi ikut kondangan? Sepi temen sih leh. Mau tuh leh diketok-ketok itu nggak ada suara sama sekali dari dalam. Lampunya padahal nyala, kelihatan. Pintu tapi kayak perasaan sengaja tersenggol-senggol harusnya buka orang pintu-pintu kayak gitu tok. Iya masa, ya om ya pintu nggak dikunci ya. Iya, tapi saya fokus lagi ke samping suaranya. Hanya itu akhirnya tak berani-beraniin minjit rokok tak sulit sih tunggu batir. Kadang-kadang rokok kayak nanggu batir mas. Iyalah aku bilang gitu. Pembelaan Bi rokok buat teman kayak gitu. Saya melodot pegangan saka tiang yang besi itu. Melodot ke arah selontongan tadi. Kayak siapa tapi suaranya gelap Bi. Cuman kelihatannya ada lancip-lancip, bunder-bunder, hitam semua tapi glundang. Kayak apa sih mas? Kayak ban mobil tapi tumpuk-tumpukan tapi nggak jelas mana kayak gitu loh Bi. Nggak jelas mukel nggak jelas tapi ujungnya kayak kepalanya orang lah kayak gitu. Siapa sih? Makin keras kayak gitu. Suaranya kayak gitu Bi. Suaranya siapa? Saya itu gerekan HP nang endi, saya di mana naruhnya. Namanya orang lagi panik ya. HP itu di saku belakang. Saya nyari di depannya nggak ketemu ya Mas ya. Ya karpet bilang sebel bila malam. Tapi ini menarik ya buat ceritakan. Akhirnya saya cariin HP buat nyorotin itu. Apa sih sebenarnya? Tapi sebenarnya aku takut banget. Suaranya itu campur-campur lama-lama ada suara kayak gitu, kayak semacam desisan ular. Kayak gitu ya. Akhirnya aku ketemu HP jebulin yang buri di sini. Sama ngempesin ban. Iya, sama suara ngempesin ban. Bener kayak gitu. Saya ketemu HP endi ke menu center endi. Jadi saking deg-degnya saya takut itu apa lagi soalnya ngapain sekeluarga di mana gitu. Lah metu lagi Pak kancani batiri leh. Aku takut kayak gitu. Ini ketemu senternya. Saya beginian, saya sorotin ke selontongan, sama sekali nggak turun dari lingkungan rumah itu ya, dari samping. Saya beginikan, langsung nggak titik yang tadi, yang makhluk yang buntu. Takutnya ngelihat sesuatu dan saya bakalan takut. Jadi cuman dari pelan-pelan dari urut yang dekatnya dia dulu, set. Ketemu apa om? Ya nggak ketemu apa-apa, ternyata tembok, terus batu-batu basah, habis hujan kayak gitu. Lama-lama ke sana, bisanya tambah aduh, tambah panjang, tambah jauh. Mundur atau gimana? Kayak mundur dengan sendirinya. Jadi dia itu menghindari lampu saya ke sana, makin menghindar. Lah lontrong itu habis. Ini apa sentongan itu habis. Ada lampu kecil di ujung rumah kayak gitu. Itu saya udah nggak kejangkau sama ini. Itu kelihatan sendiri. Makhluk itu kelihatan sendiri. Yang nampak itu menurut saya sangat mengerikan. Jadi si imam itu saya lihat imam pecinan, pakai peci, dia lagi dibelit sosok ular, sosok gede ora umum, gede banget. Andi om mene om, kelapa ora sih, kelapa buntir om, aku bilang gitu. Mas aja guyonan mas, oh cerita serius, ya biar nggak terlalu tegang, ya bilang kayak gitu. Maksudin ancane ente mulai emosi dia, padahal kemarin aku yang bikin emosi kan. Akhirnya gede banget, ireng kedua, hitam legam gitu, cuman yang aku lihat ya samar-samar
di atasnya kayak kepalanya 2, berarti satu Udin. Oh ya Allah, dia baru dicerita sendiri baru si jinin deseku, Mas Udin. Satunya kepalanya ular. Ularnya juga kepalanya kayak manusia, cuman rambutnya gondrong-gondrong kayak gitu. Kayak gini. Astagfirullahaladzim, dia cerita kayak gitu sendiri. Berarti saya ngelihat burungnya sekarang, satunya itu kepalanya Udin, Imam, satunya kepalanya ular itu. Dia kayak lagi dijilatin kayak gitu lebih, dikelipet-kelipet. Saya langsung teriak, Soleh, tangi bangset, gitu. Saking takutnya gitu kan. Itu nggak ada dengeran apapun. Akhirnya saya balik lagi dari tadi nyoretin kayak gitu, masih terpegangin padahal nggak kejangkau, tapi kan saya cengok gitu saking takutnya. Saya balik lagi ke depan pintu, saya tabrak si pintu itu. Ya sayangnya jatuh sendiri, nggak dikunci belas, Mas. Mau ketawa. Tadi pertama dikunci apa enggak, Om? Susah dikunci kayak gitu kan. Tapi pas saya tabrak langsung nyelos, kebanting di depan istrinya Soleh. Berarti kalau misalnya saya itu malu banget, jatuhnya itu istrinya Soleh lagi nenenin anak yang kecil gitu, tapi masih pelayon, jadi dia masih, neneknya masih keluar gitu. Om Tawab itu jatuhnya di pangkonnya itu. Isin banget jadi aja diceritain sama Mas Tulung ya, saya jatuh ke planting pas di pangkon begini, di situ neneknya itu apa sih istrinya Soleh. Tadi katanya nggak ada orang. Ya Allah, bukan sampean ngandel ya Mas Ayung, udah hafal nama saya. Bukan sampean ngandel, namanya bukan kali dengan itu percaya, namanya di dunia yang lagi. Mungkin Mas Udin bisa menjelaskan, enak nemen ngomongnya. Kalau lagi kayak gitu, antara nyata enggak, wong bener-bener nggak ada suara apapun, bisa-bisanya saya nabrak pintu, lagi nonton bal, lagi pada nonton bola, bisa semuanya, dan anak-anaknya juga ada rame. Kenapa dari luar sepi? Lah, tolong lah. Jadi saya mau begini, mau bangun, ini juga masih kaget, takut nyendol ya, Bi. Akhirnya gulung, gitu ya, kayak semacam amit-amit, kisah apa? Om Tawab kenapa, Om Tawab? Tapi kan Soleh ngerti, kalau saya emang jatuh, bukannya mau nubruk istrinya. Langsung saya dikorok-korok, soalnya badannya kecil, tapi saya dikorok-korok begini. Wup, sampai kenapa Kang? Panggilnya Kang, Mas gitu, campur-campur wis. Anaknya konle. Di si Imam mana Imam? Imam ada di kamar. Saya ditarik sama si Soleh. Kasih tahu di kamar ada, Bi. Imam ada, cuman posisinya ya kayak mau nangis lagi Soleh. Jadi dia itu berdiri, cuman kayak gini, kayak kolat kayak lagi di persis kayak di luar. Saya mau cerita, takut bapaknya sedih, Mas. Ini kan cerita sama jenengan ya Mas ya. Ya Mas Ayung ya. Ya Om, saya bilang, tolong Mas, ditolongi lah. Itu sejenis ular gede, tapi kepalanya orang. Man kelihatannya gelap. Berarti kalau gilanya, stresnya mungkin ya kayak gitu, itu gara-gara itu ya. Ya mungkin Pak, tapi dari kemarin udah saya lihat kayak gitu. Tapi supaya jenengan itu lihat sendiri, ya wis lah, nanti dilepasin. Coba nanti kalau misalnya jenengan minta doanya ya biar selamat. Sampean itu walaupun orangnya kayak gitu ternyata punya niat baik sama orang, bisa peduli sama si Imam gitu kan. Nanti datang ke rumah, coba tanyain dulu lagi SMP, pernah nggak pingsan di sekolahan? Pingsan di sekolah. Ini kata siapa? Kata Udin. Sebentar. Ya. Oke, lanjut. Iya, dulu waktu SMP pernah nggak pingsan di sekolahan terus diantarin pulang. Kayak gitulah pokoknya, dia pakai baju olahraga kata Bang Udin kayak gitu, Mas Udin kayak gitu. Ya wis, berarti ini gimana saya? Ya orang nggak apa-apa, nanti juga kalau atas izin Allah bisa selesai. Tapi ini yakin, ini tadi saya udah ngomong sama Mas Ayung, bukan keturunan. Kalau diabetes, kalau misalnya bangsanya jantung mungkin ya, tapi namanya gila, apa stres, itu kan mental, pasti ada gangguan, ada yang menyebabkan lah, bukan turun, itu fitnah doang. Akhirnya, tapi saya kesana lagi ke rumahnya si Soleh, orang apa Mas, aman wis. Hamba nanyain pernah ada kayak gitu nggak kejadian itu. Saya si itu berikutnya ya, akhirnya si Tawab itu ke rumahnya tadi Soleh lagi, dan iya katanya sampai itu pernah lagi baju olahraga
Terus ada olahraga bukan di lingkup sekolah, jalan-jalan lah kayak gitu, giagan gitu. Terus dia teriak-teriak di dekat jembatan, pas di tengah jembatan, entah lihat apa atau dia nimpuk apa di situ. Terus pingsan di jembatan itu, pingsan, dibawa ke sekolah kan nggak terlalu jauh. Nah dari situlah mulai dia aneh-aneh. Berarti kayak ya kesambet di situ Iya, gitu ya. kesempatan di situ, dan deteksinya Om Masudin juga emang dari situ kayak gitu loh. Terus akhirnya ya singkat cerita aja ya Bi ya, bisa diselesaikan. Tapi untuk terakhir kalinya katanya Mas Tawab, dia itu ngelihat bukan cuma satu, jadi disentongan lagi, iseng-iseng Bi. Ini udah ngobrol Imam di dalam dan Bang Udin, berarti semalam mungkin ya, semalam Bang Udin juga di sana, udah lagi ngobrol-ngobrol, Imam udah mendingan baikan, perangainya berubah. Saya dengar lagi suara-suara kayak kemarin, Bang Udin. Jadi saya nengok kesontongan. Nggak kayak yang kemarin, tapi ada sosok itu emang lagi berdiri begitu, bener-bener berdiri begini, tapi di belakangnya kayak banyak banget sosok yang sama, cuman kepalanya bukan ular, orang semua, tapi nggak jelas. Nah aku nanya lagi sama itu sih, sampean ya dengar sendiri, nanya sama Bang Udin, katanya nanti malam urusan terakhirnya begitu kan. Mau perang ya Mas, mau perang mungkin kayak gitu Bi. Ya alhamdulillah Bi, akhirnya hari inilah udah selesai dan si Imam akhirnya katanya mau diajak Bang Tawab ke Semarang. Ya mau sekolah ya monggo, kalau mau merewangin diadakan usaha apa-apa kayak gitu. Nah ini katanya nanti sore mungkin ke sana. Oh ke Semarang. Oh ya bisa, oke. Udah kelar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya membaik, Mas Imam juga balik seperti semula, sehat ya. Jadi ya, semuanya baik-baik aja. Baik-baik aja insya Allah. Baik, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Tawab juga yang nama udah disamarkan semuanya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan, termasuk narasumber juga. Mohon maaf. Konteksnya hanya bercandaan aja gitu ya, Bro Ayung. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Terima kasih udah mau nonton, udah mau dengerin. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.